Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang lafalnya atau matanya, teksnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu akhlas syaha wa hubbi lil faqiri syahidi asyad. Jadi hadis ini mengingatkan bagi kita agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah menyampaikan, saya atau Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah, orang-orang yang mengasihi. Tapi Allah lebih cinta kepada orang-orang fakir yang pemurah. Seseorang pasti ingin dicintai oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, bahkan kalau skup yang lebih luas, kalau pemimpin itu harus dicintai oleh seluruh masyarakatnya. Itu pasti orang mendambakan seperti itu, tidak ingin orang itu dibenci. Jangan sampai kita menjadi orang itu dibenci oleh tetangga kita, dibenci oleh teman kita, oleh Pak RT, Pak RW, oleh kampung, bahkan dibenci oleh komunitas yang lebih luas, dibenci oleh bangsa dan negara. Kalau kita saja di dunia ini tidak ingin dibenci oleh tetangga, oleh teman, oleh saudara kita, apalagi yang menguasai alam semesta ini. Tentu kita tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dibenci oleh manusia, ya kadang mungkin kita terus menghindar, mau ketemu melengos begitu ya, karena saking bencinya. Mau jalan saja kalau dengar dia di sana terus menghindar, rasanya tidak ingin ketemu. Itu kalau orang benci kepada orang lain, dan itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita kalau dibenci oleh Allah, maka tentu akibatnya akan lebih besar. Nah, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang pemurah siapa saja dari diri kita, terutama yang kaya-kaya. Kalau pemurah ya jelas, karena ada yang diberikannya, ada yang disampaikannya, ada yang untuk mengasihinya kepada orang lain dengan kekayaannya. Jadi kalau ada orang kaya itu dicintai, ya itu sudah wajar, karena sering nyah-nyoh, sering memberi, sering mengasihi. Tapi kalau ada orang kaya yang dibenci, berarti biasanya itu kayanya pelit. Ya, kaya tapi pelit, gitu ya. Kira-kira ibu bapak mau jadi orang miskin pemurah atau menjadi orang kaya yang pelit? Orang kaya ya pemurah, padahal nggak ada pilihannya. Pilihannya orang miskin pemurah atau orang kaya yang pelit. Jadi kalau seperti itu, kalau ada orang kaya yang pemurah, itu memang dicintai oleh Allah.
Orang kaya nyah-nyah, orang kaya sering beri buka puasa, sering nanti beri parcel dan lain sebagainya, sembako. Itu memang dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada orang fakir, orang yang tidak memiliki kemampuan, kok seneng ngasih, seneng bekerja keras, ya kalau tidak ngasih materi ya ngasih non materi, biasanya bekerja giat, sregep membantu masyarakat, sregep membantu masjid, sregep membantu kegiatan-kegiatan sosial, walaupun tidak punya harta tapi punya sedekah non harta, maka itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan yang lebih seperti orang kaya, ya minimal kita bisa menyisihkan harta ataupun tenaga kita untuk kemudian lebih dicintai oleh Allah. Dan inilah kesempatan kita, kalau kita tidak memiliki kemampuan finansial yang lebih, maka kita sesungguhnya memiliki kemampuan sosial yang bisa lebih dicintai daripada orang kaya. Nah, ini yang harus kita catat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, uhibbul mutawaddiin wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi'i asad. Saya cinta kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu. Tapi saya, Allah maksudnya, itu lebih cinta kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Kalau miskin rendah hati itu sudah biasa. Karena memang tidak ada yang disombongkan, mohon maaf ya, tidak ada yang disombongkan. Miskin mau nyombongkan kendaraan, nggak punya kendaraan, mau menyombongkan rumahnya ya biasa-biasa saja, mau nyombongkan istri, biasanya istrinya juga tidak BMW warna itu bahenol melap molek wele-wele BMW biasa-biasa saja istrinya. Jadi istrinya ya nggak bisa dibanggakan karena orangnya terbatas gitu. Jadi orang miskin, orang mohon maaf tidak punya itu tawadhu, harusnya itu menjadi sikapnya. Tapi kalau ada orang miskin kok sombong, itu keterlaluan. Miskin sombong gitu ya, sakit sedikit jatuh miskin, sombong gitu ya. Oh ya keterlaluan, orang miskin kok sombong, ya keterlaluan. Ada itu ya, orang miskin sombong ada ya. Yang hadir di sini ada ngacung. Jadi ada pemulung itu sombong dengan temannya sesama pemulung. Wah ini HP ku apik loh, ini HP ku. Ya itu monggo-monggo saja. Miskin kok sombong. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, laki-laki, perempuan, tadi miskin, kaya, itu dicintai. Tapi Allah lebih cinta kepada orang kaya yang tawadhu. Ini luar biasa. Orang kaya mobilnya bagus tapi tawadhu, dia kadang ngantar tetangganya, kadang kendaraannya untuk kegiatan sosial, harta kekayaannya juga, rumahnya biasa untuk pengajian, rumahnya biasa untuk bakti sosial begitu. Kadang ada yang bertamu di rumahnya juga dengan enak, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh, biasa juga bersilaturahim dengan orang-orang biasa, masyarakat biasa, tidak sombong. Itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang lainnya. Ini sungguh luar biasa. Monggo Bapak-bapak kalau punya kemampuan yang lebih, tetap punya sikap tawadhu, sikap rendah hati, itu menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, tuhibbut taibin wa hubbi lisyabit taibi asyad. Saya cinta kepada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa mengoreksi kesalahannya,
melihat kekurangannya, muhasabah, itu dicinta oleh Allah siapapun. Ya, yang tadi kaya, miskin, laki-laki, perempuan, siapapun orang-orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Tapi Allah akan lebih cinta kepada orang-orang muda yang bertaubat. Jadi kalau ada orang tua bertaubat, ya sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya orang tua bertaubat, mau ngapain lagi? Sudah wayai gitu ya. Sudah memang harusnya segera bertaubat untuk kemudian ya punya bekal untuk kehidupan akhirat. Tapi ada orang tua itu yang yang mohon maaf tidak mau bertobat, orang tua yang tidak mau sholat, tidak mau mungkin pengajian, itu juga ada. Hadir nggak di sini? Insya Allah nggak ada. Jadi kalau ada orang tua ya, masih kemudian tidak mau bertobat, masih berbuat dosa, masih berbuat onar, masih mohon maaf minum-minuman, berbuat seenaknya sendiri, belum mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi orang tua itu harusnya sudah kemudian bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah, itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada orang muda kok senang ke masjid, orang muda senang berzikir, senang kemudian muhasabah, senang membantu kegiatan-kegiatan sosial, untuk kemudian dia senantiasa mengoreksi dirinya, itu luar biasa. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan anak-anak muda ini untuk bertobat, karena luar biasa sekarang ini, zaman digital ini luar biasa. Pengaruhnya banyak sekali, godaannya banyak. Kalau dulu kan godaannya di luar, sekarang godaannya di dalam, melalui HP saja penuh godaan. Maka kalau tidak hati-hati, orang muda itu jelas banyak bermaksiat. Nah, kalau ada orang muda mau bertobat, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.